Boyong anak-anak sekolah di Mesir, Okky Setiana Dewi hijrah dari Indonesia. Tidak seperti kebanyakan jemaah haji lainnya yang sudah pulang ke tanah air, Okky Setiana Dewi tidak ikutan pulang bersama dua adiknya Cindy dan Ria Ricis. Artis yang hijrah menjadi penceramah ini malah terbang ke Mesir. Ini abis haji mau langsung ke Mesir untuk nyiapin semuanya, tempat tinggal dan sebagainya. Di Mesir, ternyata Okky sudah ditunggu anak-anaknya yang sudah menanti kedatangan umahnya untuk diajak jalan-jalan di kota Kairo. Berada di Mesir, Okky Setiana Dewi bersama anak-anaknya bukan sekedar untuk liburan. Mereka memiliki tujuan khusus, yakni melanjutkan studi. Tak hanya Okky, 3 buah hatinya, Maryam, Hadijah, dan Ibrahim, juga ikutan menuntut ilmu di negeri piramida. Meski berada di lingkungan baru, namun 3 anak Okky bisa beradaptasi dengan pengajar dan murid-murid di sekolah Tajan Azarian yang membuka kelas musim panas. Di sekolah itu, para murid berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Bareng ya. Masuk. Dua kurang satu. Jadi anak-anak sudah masuk ke dalam dan kita nggak boleh ngeliat. Ya udah. Melihat Okky dan anak-anaknya melanjutkan studi ke Mesir, pastilah keberadaan mereka tidak hanya hitungan hari. Kabar yang berhembus menyebut, keluarga kecil Okky memutuskan menetap di negeri yang memiliki julukan Bumi Para Nabi. Iya, gimana hidup di Mesir? Suka nggak hidup di Mesir? Sejauh ini nyaman nggak tinggal di Mesir? Be aja. Kalau Indo apa? tidak pernah. Tahun ini menjadi tahun yang cukup sibuk sebetulnya buat saya pribadi, karena di akhir tahun itu bisa melanjutkan pembelajaran saya maupun anak-anak melanjutkan sekolah di Mesir, tinggal di sana insya Allah. Andre Taulany tak berkutik dengan ulah Kenzi di London. Bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sepertinya kalimat ini tepat menggambarkan bagaimana kelakuan random Kenzi, putra kedua Andre Taulany, yang sikapnya 11-12 dengan sang ayah. Tak hanya warisi wajah yang tampan, Kenzi juga jago ngelawak. Ya, Kenzi sukses bikin Andre pusing lantaran sikapnya yang super jahil saat mereka tengah berlibur sekaligus mengantarkan Dio, putra sulungnya, untuk kuliah di Oxford University di London, Inggris. Mau antar Bang Dio sekolah di UK, di Oxford. Wih, Bang, congratulations ya, bisa di accept. Congratulations bisa di accept di Oxford. Itu nih keren banget Bang Dio. Ya, saya di situ, dia sekolah, saya jalan-jalan. Aku tidak bisa berkata-kata. Uang habis. Selamat datang di UK, London. Kenzi tak henti-hentinya menjahili sang ayah hingga membuat pria berkacamata itu tak berkutik. Ini sekarang udah jam 8 malam tapi rasanya masih jam 4 sore ya. Ini aku baru, yang lain masih di hotel mau istirahat soalnya nanti mau dinner. Aku pertama kali di UK, aku mau jalan-jalan explore UK. Siapa itu? Siapa? Apa? Oh, kok dia di sini sih? Sepertinya pengen sendirian. Yes. Let's take a picture. Let's take a picture. It's very stunning. Wait, Harry Styles. Harry. Itu orang Indonesia bukan? Coba tanya. Mana? Ini. Mas, ini orang Indonesia. Iya betul Mas. Tuh kan di sini banyak banget orang Indonesia. Mau jalan-jalan kemana aja? Di sini. Mau ke pasar Koneng. Nggak ada. Nggak usah liburan kalau mau ke pasar Koneng doang. Kenangan manis Dali Washing bikin Jennifer Koppen meleleh. Publik
seolah dihenyakan oleh kematian tragis Dali Wosing, suami Jennifer Copen, akibat kecelakaan tunggal saat mengendarai motor di Bali Kamis dini hari kemarin. Kami sudah menemukan 2 orang saksi di TKP. Saksi menyebutkan bahwa korban mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan. Tentunya kepergian Dali begitu menyisakan duka yang mendalam, terutama bagi Jennifer. Ironisnya, Dali juga meninggalkan Kamari, putri ciliknya yang usianya belum genap 1 tahun. Rupanya di balik tragedi meninggalnya Dali, warganet belum dapat melupakan keharmonisan keluarga mereka, lantaran Dali yang dinilai family man. Masih terekam jelas bagaimana perlakuan istimewa Dali pada Jennifer dan juga Kamari. Mbak Barino tuh sekarang suka main air, guys. Padahal dulu dia benci banget sama air. Okay. Massage the little booty. Do it then. Awal tahun 2024 silam, ketika kami bertemu Jennifer dalam suatu kesempatan, sang artis tak segan menyanjung sang suami. Makanya ia bersyukur sekali bisa jadi pendamping Dali. Suami aku benar-benar support banget, pengertian banget. Untungnya Dali itu benar-benar kayak bapak yang sigap banget ya. Bahkan dia itu lebih bisa semuanya duluan daripada aku. Karena waktu itu aku sesar, jadi masih sakit, badannya masih belum recovery. Dali itu yang gantiin pampers, yang mandiin, yang pijetin. Ini tugas aku hanya mengasihi aja. Dali itu semuanya gitu. Bukan hanya itu, Dali juga tak pernah melepaskan Kamari sedetik pun dari dekapannya. Jadi hari ini kita lagi ada di Tokyo dan hari ini kita mau jalan-jalan sama Mbak Bayan. Sebulan nikah, Gilga ingin segera punya anak. Happy Asmara masih ragu? Sebulan sudah Happy Asmara menjalani bahtera rumah tangga bersama Gilga Syahid. Pasca menikah, Happy dan Gilga sering mendapatkan job menyanyi bersama. Dan kalaupun Happy yang terima job, Gilga menyempatkan untuk menemani sang istri. Bak pasangan bucin, mereka selalu berusaha melewatkan waktu bersama. Alhasil, meski sudah jadi suami istri, namun Happy dan Gilga merasa seperti masih pacaran. Udah dibantuin. Bedanya ya kemarin melo-melo, sekarang udah kayak seneng gitu, happy gitu, lebih menjalani kehidupan. Perubahannya banyak lah, dulu kan apa-apa sendiri, sekarang udah ada pacar saya. Kita tuh tipe orang yang ketika salah satu dari kita ada yang kosong, kita menyempatkan waktu satu sama lain. Jadi ya dinikmati aja dulu deh kalau aku sih. Yang bikin Happy Asmara tambah bahagia, Gilga Syahid memberi kebebasan kepadanya untuk tetap berkarir di panggung hiburan tanah air. Support dari Gilga membuat Happy makin semangat menjalani karirnya di dunia tarik suara. Kita itu orangnya santai banget ya, karena kita tahu kita sama-sama bekerja dan
dia pun juga nggak membatasi, cuman bilang kalau capek istirahat aja, nggak usah terlalu ngoyo, sih kalau suami aku tuh kayak gitu. Jadi suamiku bukan nggak diperbolehkan dan bukan menyuruh, tetapi memang kayak terserah kamu aja, yang penting kamu happy, yang penting kamu seneng, kamu bisa ketawa, kamu bisa senyum, dan kamu menikmati hari-harimu, oke gitu. Kalau kita mah memang nggak pernah bertengkar ya, bertengkar kecil-kecilan aja kita itu. Menjaga keharmonisan, yang penting mengerti satu sama lain dan saling mengisi satu sama lain gitu aja, saling support satu sama lain. Bahagia terus, bareng terus, dan lebih sayang sama aku sepertinya. Untuk urusan karir menyanyi, Happy Asmara dan Gilga bisa seiring sejalan atau saling mensupport. Tapi bagaimana dengan momongan? Ketika hal itu disinggung ke mereka, Happy dan Gilga sepertinya kurang kompak. Gilga ingin cepat punya momongan, sedangkan Happy jawabannya tidak setegas sang suami. Dan semoga cepat hamil. Nanti aja. Malu. Buah hati tambah usia, Vino dan Marsha tambah deg-degan. Memiliki anak perempuan, Vino G. Bastian mengaku deg-degan. Apalagi Jizzy merupakan anak satu-satunya Vino dan Marsha Timothy yang kini sudah beranjak remaja. Ya, 12 Juli kemarin, Jizzy baru saja genap 11 tahun. Usia yang semakin membuat Vino deg-degan melihat perubahan putrinya. Saya sebagai bapaknya deg-degan sih. Ya kita sih seru-seru aja ya melihat perkembangan dia gitu. Jadi ya Ibunya sih lebih santai gitu ya. anak-anak menjadi dewasa kan tandanya kan, itu kan Cewek pasti gitu. nggak mudah buat orang tua kayak melepaskan kayak udah bukan anak-anak lagi, itu pasti kan ada emotional ininya lah gitu. Mungkin benar kata pepatah bahwa cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Vino merasakan hal tersebut pada Jizzy. Di sebuah podcast yang dipandu oleh Ersya Mayori, suami Marsha Timothy itu menuturkan kedekatannya dengan putrinya. Tanpa disadari iya sih. Iya. Jadi dia tuh tapi kalau soal nempel-nempel apa kali-kali itu lebih ke ibu tetap. Tapi kayak misalnya mau apa sesuatu yang itu tuh dia lebih ngikut ke gue gitu. Misalnya mau main sepeda, mau main inline skate gitu. Nggak tahu itu kan tanpa disadari, tapi memang iya sih kayak anak perempuan tuh first love dari bapaknya gitu. Benar. Cinta pertamanya. Pada kesempatan itu, Vino juga mengungkapkan jika ia begitu kaget saat tahu putri kecilnya itu mulai tertarik dengan lawan jenis. Ia mengaku belum siap untuk hal tersebut. Gue tiba-tiba di kelas dia aja ada satu idola cowoknya ya, dia udah mulai gerak-geriknya tuh udah mulai berubah gitu. Iya kayak misalnya aku sekelas sama ada temennya namanya Jessie gitu dulu. Jessie gitu. Kenapa? Emang Jessie kenapa? Dia kayak kelepasan gitu. No, biasa aja gitu. Terus yang paling nyebelin adalah ketika ditanya sama si Caca, Jessie sama Dedi gantengan siapa? Sama. Panas itu hati ya. Oke. Terus yakin? Oh enggak. Berbeda dengan Vino, Marsha justru lebih santai menghadapi gejolak dalam diri putrinya. Sebagai ibu yang sangat mengenal Jizzy, Marsha berusaha mengarahkan potensi dalam diri Jizzy. Menurutnya, saat ini putrinya itu hobi sekali berkuda dan punya ketertarikan besar terhadap dunia seni. Dia tuh latihan berkuda ya. Dia tuh seneng banget sama art gitu, jadi kemarin dia pengen lihat art jog gitu. Jadi kita sempetin sebentar ke Jogja, short trip gitu, karena dia mau lihat lukisan-lukisan apa. Ketertarikan di seninya besar, Iya, tapi besar. dia mau jadi apanya ya belum, dia sendiri pun kalau ditanya juga aku belum tahu gitu.